Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Septianingsih dengan NPM 221446135 dari kelas A422 Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara atau dasar negara. Yang pertama yaitu pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata idea dan logos. Idea sendiri berarti ide, gagasan, buah pikir, atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian, asal mula juga hakikat buah pikir atau gagasan. Yang kedua yaitu fungsi ideologi. Ada fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu negara dalam berkehidupan dunia. Yang selanjutnya itu fungsi oriental dasar, berarti ideologi merupakan hal yang dijadikan sebagai sumber wawasan dan makna bagi rakyat serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga yaitu kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sebagai jiwa bangsa Indonesia dan dasar negara, sebagai ciri dari bangsa Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber, sebagai perjanjian yang luhur ketika bangsa Indonesia merdeka, sebagai tujuan dan cita-cita bangsa, sebagai pedoman bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu peran Pancasila sebagai ideologi negara, memberikan bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila dijadikan sebagai patokan atau aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan sebuah hukuman, yakni sebuah sanksi moral atau sanksi sosial. Yang kelima yaitu fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat Indonesia serta berpikir kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa Indonesia ini dapat tercapai. Mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya. Memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan. Yang keenam yakni makna Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan atau acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Yang ketujuh yaitu sejarah perkembangan ideologi Pancasila pada masa ke masa. Yang pertama yaitu pada masa Orde Lama. Pada masa ini, Pancasila masih dalam tahap dibangun atau dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia, meskipun berasal dari mitologi yang belum jelas, namun Pancasila dapat dijadikan sebagai pembimbing masyarakat Indonesia untuk menuju kesejahteraan. Yang kedua yaitu pada masa Orde Baru. Pada masa ini Indonesia sedang mengalami gejala politik yang mengkhawatirkan, di mana munculnya gerakan G30 SPKI dan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret pada tahun 1966. Yang ketiga yaitu pada masa reformasi. Masa reformasi merupakan sebuah kegiatan menata ulang atau menata kembali segala sesuatu atau segala hal yang dianggap keluar jalur untuk kembali lagi ke bentuk yang semulanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara dijadikan sebagai aturan atau landasan masyarakat Indonesia dalam berkehidupan sehari-hari. Pancasila berasal dari kebiasaan masyarakat zaman dahulu, lalu nilai-nilai tersebut tumbuh dari masa ke masa, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena Pancasila adalah cerminan kepribadian bangsa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.